Halo anak-anak, kembali di channel Putra Sanjaya YTB. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal ujian nasional part yang kedua. Nah, adapun 3 soal yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real dan fungsi g yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi f dan fungsi g ini dinyatakan dengan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambahkan dengan x dikurangi 3, sedangkan gx sama dengan x min 2. Nah, pertanyaannya, komposisi fungsi f OGX adalah titik. Nah, untuk pembahasannya, f OGX sama dengan f dari gx, f gx. Kita ganti gx nya dengan x min 2, sehingga f OGX sama dengan f dari x min 2. Langkah selanjutnya, masukkan x min 2 ke dalam fungsi f. Nah, kita ketahui tadi fungsi f-nya adalah 2x kuadrat ditambahkan dengan x dikurangi 3. Kita ganti seluruh nilai x dengan x min 2. Sehingga f OGX sama dengan 2 kali x min 2 kuadrat ditambahkan dengan x min 2 dan dikurangi 3. Langkah selanjutnya kita akan hitung. 2 dikalikan dengan x min 2 kuadrat itu adalah x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi x ditambah x min 2 dikurangi 3. Selanjutnya masukkan 2 nya, kalikan ke dalam, jadinya 2x kuadrat min 8x plus 8 ditambah x min 5, sehingga f OGX sama dengan 2x min 7x plus 3. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya di soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Diketahui gambar segi 4 yang terdiri atas 2 buah segitiga yang digabung, yaitu bangun ABCD, di mana sudut A-nya adalah 45 derajat, sudut B-nya adalah 30 derajat, sudut CDB-nya adalah 45 derajat, dan panjang AD adalah 6 cm dan panjang DC adalah 10 cm. Tentukan panjang dari sisi BC. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengingat 2 jenis aturan. Yang pertama adalah aturan sinus atau aturan sin, yaitu A per sin A. Jadi sisi A kecil dibagi dengan sin sudut A sama dengan sisi B dibagi dengan sin sudut B sama dengan sisi C dibagi dengan sin sudut C. Itu untuk aturan sin. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya aturan cos. Aturan cos ini A kuadrat, panjang sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A. Jadi kalau ditanya sisi A, berarti yang diketahui sudut A. Yang kedua, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat dikurangi 2AC, cosnya cos sudut B. Nah, rumus yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini di soal yang nomor 2? Perhatikan,
Jika aturan sinus itu bisa digunakan jika kita memiliki dua sudut dan satu sisi, di mana sudut dan sisi ini berpasangan. Itu bisa kita menggunakan aturan sin. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah dua sisi yang berdekatan dengan satu sudut, hanya satu sudut yang diketahui, itu bisa kita menggunakan aturan cos. Nah, untuk pembahasan soalnya, kita akan mencari sisi BC. Kita anggap sisi BC-nya adalah D kecil, karena dia terletak di depan sudut D. Dan sisi yang tidak diketahui lagi satu adalah sisi A. Untuk mencari sisi D, kita kan harus punya minimal dua sisi atau dua sudut. Untuk mencari sisi D, kita baru punya satu sisi dan satu sudut yang diketahui. Maka dari itu kita harus mencari sisi A-nya terlebih dahulu. Ya, kita akan mencari sisi A-nya terlebih dahulu. Nah, pasangannya untuk aturan sin, A dibagi dengan sin sudut A, yaitu sin 45 derajat, sama dengan B dibagi dengan sin sudut B, yaitu 30 derajat. Perhatikan, sisi B itu adalah sisi di depan sudut B, dan sisi A adalah sisi di depan atau berhadapan dengan sudut A. Kita substitusikan angkanya. A dibagi dengan sin 45 itu adalah setengah akar 2, sama dengan B-nya adalah 6 cm. 6 dibagi dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Setengahnya bisa kita sederhanakan, sehingga kita kali silang. A kali 1 adalah A, 6 kali akar 2 adalah 6 akar 2. Sehingga kita sudah mendapatkan sisi A-nya, yaitu 6 akar 2. Selanjutnya kita mencari sisi D. Bagaimana mencari sisi D? Kita diketahui sisi D itu terletak di depan sudut D. Sudut D-nya sudah diketahui dan diapit oleh dua sisi, yaitu sisi A dan sisi DC. Sisi DC sudah diketahui 10 cm, sehingga D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan DC kuadrat, yaitu B di depan sudut B, ya, kita anggap B kuadrat, dikurangi dengan 2BC cos sudut D, sudut yang diketahui, sehingga D kuadrat sama dengan A-nya kita dapat 6 akar 2, berarti 6 akar 2 kita kuadratkan ditambahkan dengan B kuadrat. B-nya adalah 10 cm. 10 kuadrat dikurangi dengan 2BC, 2 kali 6 akar 2 dikali 10 cos D, cos 45 adalah, ya pasti cos 45 ya, nanti kita cari cos 45 nya. D kuadrat sama dengan 6 akar 2, kuadrat adalah 72, ditambah 100 dikurangi 120 akar 2 dikalikan dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Sehingga selanjutnya D kuadrat sama dengan 172 dikurangi 60 dikalikan dengan 2, yaitu akar 2 kali akar 2 adalah 2, sehingga 120 dikali setengah adalah 60, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, sehingga D-nya adalah akar dari 172 dikurangi 120, yaitu akar 52. Kita sederhanakan, akar 52 adalah 2 akar 13. Ini untuk jawaban untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3, soal yang terakhir. Diketahui kesamaan matriks. Ya, ini kita ada di materi matriks, yaitu materi kesamaan matriks. Perhatikan matriksnya baik-baik. Diketahui matriks yang pertama yaitu A, elemen-elemennya A, 2, min 4, dan C. Ditambahkan dengan matriks yang kedua,
matriks yang kedua ini elemen-elemennya yaitu 5, 4, 3, dan min 8. Sama dengan hasilnya adalah matriks yang elemennya 2, 3B, negatif 1, dan 2A. Nah, pertanyaannya tentukan nilai A dikurangi 4B ditambah 2C. Kita akan mencari satu-satu dulu. Kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Perhatikan hubungan A-nya. Ingat matriks penyembelahan matriks, A ditambahkan dengan 5 itu hasilnya adalah 2. Berarti kita tinggal pindahkan 5-nya ke ruas kanan sehingga A sama dengan negatif 3. Yang kedua, kita mencari B. Kita cari elemen yang bersesuaian dengan B-nya, yaitu 2 ditambahkan dengan 4 sama dengan 3B. 6 sama dengan 3B dan B sama dengan 6 bagi 3, yaitu B sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari elemen yang memuat C-nya, yaitu C min 8 tambah min 8 sama dengan 2A. Sehingga C tambah min 8 sama dengan 2A, C kurang 8 sama dengan 2 kali min 3, karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya adalah negatif 3, sehingga C sama dengan min 6 ditambahkan 8, 8-nya pindah ke ruas kanan, C sama dengan 2. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah A dikurangi 4B ditambah 2C. Kita ganti angkanya, yaitu A-nya min 3 dikurangi 4 kali B-nya 2 ditambah 2 kali C-nya 2, sehingga menghasilkan min 3 dikurangi 8 ditambah 4, dan hasilnya adalah min 7. Nah, itu saja pembahasan kita di video part yang kedua. Untuk soal-soal yang lainnya kita akan lanjutkan di part yang ketiga. Bagi anak-anak yang punya soal-soal yang pengen dibahas, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.